Baik, kita masuk sekarang ke hadis bahasan kita di bab nomor 145. Orang mukmin bukanlah yang suka mencela. Dibacakan hadisnya dulu, nomor 309. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Abdurrahman bin Syaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abil Fudaik mengabarkan kepadaku dari Kathir bin Zaid an Salim bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat laysa insanan wa kana saliman atau kana salimun yaqul kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'ana. Dari Salim bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Salim sebenarnya bukan sahabat ya. Dia cucunya Umar bin Khattab. Abdullah ayahnya adalah sahabat. Ya. Ia berkata, aku sama sekali tidak pernah mendengar Abdullah, maksudnya ayahnya, melaknat seseorang selain satu orang. Salim berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak patut bagi orang beriman menjadi pelaknat. Kalau saya sih melihat di sini dari bahasa Arabnya, bukan terjemahannya itu kecuali ya. Di situ kan dikatakan selain satu orang ya. Kalau di sini, kalau bisa kita ambil dari bahasanya, laisa insanan, maksudnya walaupun satu orang. Terjemahnya lebih tepat begitu. Berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah mencela sama sekali. Kalau kita ambil terjemahan yang ada di sini sekarang, dia katakan aku sama sekali tidak pernah mendengar Abdullah melaknat seseorang selain satu orang, seakan-akan masih ada yang dilaknat gitu ya. Tapi kalau kita lihat lafadznya bisa bermakna sebenarnya walaupun satu orang. Artinya satu orang pun Abdullah bin Umar tidak pernah mencelahnya. Kita masuk ke kandungan hadis. Ya. Kandungan hadis yang pertama, tidak boleh melanggar kehormatan orang lain, baik dengan mencelah, menggunjing, dan semacamnya. Kandungan hadis yang kedua, tidak boleh melaknat atau mendoakan seseorang agar dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal, atau Allah yang maha suci dan juga maha mulia dan maha tinggi. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita akan bedah. Salim, perawi hadis ini, bin Abdullah adalah seorang yang sangat soleh, terkenal sekali. Dan dia cucu Umar bin Khattab yang paling dekat dengan postur tubuhnya Umar. Baik tingginya, kekar badannya, warna kulitnya. Seakan-akan orang kalau lihat Salim melihat Umar bin Khattab. Ayahnya dia Abdullah adalah anaknya Umar yang masyhur. Selalu kita dengar dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu ajma'in. Dan Salim ini terkenal sekali sangat soleh, luar biasa gitu. Sampai orang kadang-kadang duduk sama Salim hanya untuk mendengarkan kata-kata hikmahnya. Dan orangnya makannya sedikit, sederhana sekali. Di salah satu perjalanan haji pernah diceritakan, karena orang pakai ihram maka badannya kelihatan gitu ya. Waktu dia terbuka, tersingkap baju ihram bagian atasnya, orang-orang melihat badannya sangat kekar. Dadanya bidang, perutnya terbentuk, orangnya sangat kekar, kelihatan. Maka mereka mengatakan, waktu melihat Salim makan, rupanya ada roti, dicelupin di minyak saja. Lalu beliau makan, ditanya, Masya Allah, dari mana badan yang sekekar ini? Apa makanan anda? Kata Salim, saya makan apa yang ada. Tapi yang paling sering adalah roti sama minyak ini. Kalau ada dagingnya saya makan, jadi tidak ada makanan khusus gitu. Allah SWT berikan memang dia seperti itu perangainya. Yang jelas teman-teman sekalian, dia adalah orang yang sangat soleh. Di antaranya kisah yang masyhur, sepupu dia sendiri ya. Ada lagi cucu Umar yang lain dari Asim. Asim ini anaknya Umar bin Khattab ya. Itu yang menikah sama cucu penjual susu di Madinah. Pernah saya ceritakan kisahnya, wanita yang solehah. Maka lahirlah Abdul Aziz, lalu lahir Umar ya. Umar ini pada saat jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz, cucu kesekiannya Umar, kemudian sezaman dengan Salim ini. Maka dia pernah nulis surat.
Dia mengatakan, wahai Salim, coba kirimkan kepadaku semua informasi yang kau ketahui tentang kakek kita Umar bin Khattab. Karena saya ingin jadi pemimpin seperti dia. Salim lebih alim, kata sebagian ulama, ya, dalam masalah ilmu agama, karena diajar langsung oleh ayahnya Abdullah. Maka Salim pun menjawab surat itu sambil mengatakan, kalau kau ingin menjadi seperti Umar, maka jadikan dulu dirimu seperti Umar, ya. Artinya dari sisi keimanan, ketakwaannya segala macam, maka Allah akan berikan kau orang-orang seperti yang mendampingi Umar. Jadi gak usah repot-repot kamu untuk mencari tahu apa saja. Udah kamu, ya, jadilah orang yang bertakwa, orang yang beriman, ikuti kakek kita Umar, maka Allah akan datangkan keberkahan sebagaimana keberkahan kepada beliau. Dan juga Allah datangkan orang-orang di sekitarnya nanti, ya, di sekitarmu seperti orang yang datang di sekitarnya. Allah SWT datangkan gitu. Semamanya kita tahu teman-teman sekalian, kalau kita jadi orang baik, insya Allah di sekitar kita juga orang-orang baik yang datang. Orang buruk akan menjauh otomatis. Kalau kita buruk, wa na'udzubillah, atau seseorang buruk, maka tentu yang datang dekat dia juga orang-orang yang buruk. Secara otomatis itu. Salim ini meriwayatkan dari ayahnya, dan dia menggambarkan, seorang anak menggambarkan tentang ayahnya. Karena Abdullah bin Umar terkenal sebagai ulamanya sahabat, ya. Dia mengatakan, ma sami'tu Abdullahi la'inan ahadan qat. Aku tidak pernah mendengar ayahku Abdullah melaknat seseorang qat, itu dalam bahasa Arab, sama sekali, ya. Jadi kalau orang Arab membahasakan misalnya ada jenis makanan tertentu, dia bilang, saya belum pernah makan, ma akaltuhu qat. Ada kalimat qat di situ dalam bahasa Arabnya ada, ya, qaf dengan ta, artinya saya belum pernah makan ini sama sekali, kalimat qat, ya. Maka dia menjelaskan tentang ayahnya, ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat, artinya aku tidak pernah sama sekali mendengar ayahku Abdullah melaknat satu orang pun, ya. Makanya makna yang lebih tepat laisa insanan, maksudnya adalah walaupun satu orang. Kemudian Salim juga berkata, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW setelah menjelaskan tentang sifat ayahnya, bukanlah seorang mukmin itu, ya, menjadi pelaknat. Ini kemudian secara umum makna hadis, ya. Pelajaran tambahan yang kita ambil adalah, yang pertama, pentingnya seorang ayah mengajar kepada anaknya ilmu agama. Ibu juga tentunya, ya, orang tua secara umum. Tapi di sini kita bisa lihat Salim rahimahullah terbentuk dari atau di tangan ayahnya. Sampai pernah saking terbentuknya karakternya, dia dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini orang yang sangat bejat, banyak membunuh orang, bahkan sahabat Nabi pun dibunuh, dia tidak peduli gitu. Maka ada satu orang rupanya berbuat salah gitu, berbuat salah, dan Hajjaj mau menghukum dia mati. Kebetulan Salim ada di istananya Hajjaj waktu itu, ada sesuatu yang dia harus selesaikan. Maka kata Hajjaj, orang ini telah melakukan ini dan itu, saya akan menghukum mati dia. Hai Salim, kau yang harus eksekusi dia. Maksudnya Hajjaj untuk membenarkan sikapnya, supaya kalau Salim yang lakukan orang tidak banyak bicara, dianggap itu ulamanya muslimin. Disuruh dia yang eksekusi. Orang-orang pada kaget, Salim berdiri lalu menenteng pedang itu. Kemudian mendekati orang ini. Orang pikir semua dia akan eksekusi. Kemudian dia tanya dengan suara lantang, wahai fulan, wahai kamu, apa kau sholat subuh tadi di masjid? Kata dia, iya. Kata orang yang mau dipenggal itu, iya. Kata Salim, kalau begitu saya tidak akan eksekusi kamu, karena saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dia akan dibawa naungan Allah sampai besok pagi. Maka saya tidak akan mungkin melanggar perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dilepaskan pedang itu. Sampailah berita ini kepada ayahnya Abdullah. Abdullah lagi ada di Madinah pada saat itu, radhiyallahu anhu. Maka kata Abdullah, qaisun qais, cerdas sekali, pintar dia mengambil keputusan. Seperti itulah. Jadi saking terbentuknya karakter, dia menjadi sebagai orang yang beriman gitu. Bagaimana dia menghadapi pemimpin yang zalim, bagaimana juga dia menjelaskan dalil pada tempatnya. Yang jelas dia meriwayatkan tentang ayahnya, bahwasanya
Ayahnya tidak pernah menunjukkan laknat ya, kepada siapapun. Dan ini berarti memang ada pendidikan. Pelajaran pertama, pendidikan ayah yang baik kepada anaknya. Sehingga terbentuklah karakter mukmin yang baik. Ya, kita sayangkan sekali kalau ada orang yang dikaruniai anak, kemudian dia tidak pedulikan anak itu. Baik pendidikannya ataupun akhlaknya. Jadi kalau ada yang salah, diingatkan. Ada yang benar, kita ajarkan. Supaya dia terbentuk menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Bapak-bapak yang pergi ke masjid, ajak anak laki-lakinya. Biasakan mereka mencintai masjid. Anak perempuan biasakan pakai hijab. Biasakan mereka mengaji dari kecil. Panggilkan guru tahfidz atau anda sendiri yang mengajarkan. Jadi biasakan dari awal tahu mana halal, mana haram. Ini nggak boleh, ini haram. Ini boleh, ini halal. Kita jelaskan semua itu. Ya. Tentu ini juga butuh kita sendiri punya ilmu ya. Maka ini pentingnya pendidikan orang tua kepada anak. Karena banyak anak-anak jadi rusak di masyarakat. Dan ini akhirnya menjadi pengacau di tengah-tengah masyarakat. Karena pendidikan orang tua yang sangat minim. Interaksinya pun sangat jarang. Ada banyak orang tua sibuk. Ayahnya dari pagi, mungkin anaknya belum pergi sekolah atau sudah pergi sekolah. Dia belum bangun, dia bangun, kemudian dia pakaian, langsung dia pergi kerja. Dia pulang malam, anaknya sudah tidur. Begitu juga dengan ibu, kadang-kadang begitu. Sibuk. Dia pikir yang penting ada duit, bisa bayar babysitter, selesai. Atau bisa pembantu. Tinggal tanya, Mbak sudah makan belum anak saya? Sudah mandi belum? Selesai. Atau datang anaknya, dipangku sebentar, kemudian dikatakan ambil deh. Lalu pendidikan apa yang diberikan? Kita berharap dia menjadi seorang hafidz Quran, seorang ulama di tangan seorang pembantu. Kan sangat tidak mungkin gitu. Kecuali memang betul-betul anda mencari seorang pembantu yang hafidz Quran, yang ahli ibadah. Itu kalau ada. Dan kayaknya mustahil gitu kan. Kecuali memang orang yang tidak mampu, orang yang ya kurang pendidikannya. Karena kalau dia mampu pasti dia tidak akan mungkin jadi pembantu gitu. Maka tidak boleh melepaskan diri orang tua dari pendidikan anaknya. Harus dia duduk, dia didik. Walaupun tidak selamanya harus baca buku ya. Saya kalau di rumah melakukan, kalau saya datang sama anak-anak sambil bermain sama mereka. Tapi kalau ada yang tidak benar saya luruskan. Kalau ada yang benar saya dukung gitu kan. Begitu azan, ayo kita ke masjid sholat, ayo pada ikut semuanya. Walaupun yang kecil gitu. Lalu kita sampaikan masjid itu begini, masjid itu begini. Ada kotak amal, kasih duit supaya dia berinfak. Gitu kan. Jadi sekarang sudah tertanam di benak anak-anak saya. Alhamdulillah kalau ada duit bukan ditabung. Tapi mereka bersedekah. Jadi sudah berbicara mereka. Kadang-kadang saya dengar mereka sudah berbicara. Waduh umurnya masih 4 tahun, 5 tahun gitu. Saling ngobrol. Ada adiknya masih 3 tahun. Berdekatan. Alhamdulillah mereka saling berbicara gitu. Ini nanti kalau aku punya duit aku mau sedekah. Gitu kan. Bagus Alhamdulillah. Daripada dia sibuk dengan menabung akhirnya jadi bakhil. Nah. Maka Alhamdulillah terbentuk karakter. Coba kita coba. Ya. Nanti ada pendidikan yang baik. Terbukti di sini. Seorang ayah figur Abdullah menjadi contoh bagi anaknya. Sampai anaknya menukil. Aku tidak pernah menemukan ayahku melaknat siapapun. Ya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Tentang makna laknat itu sendiri. Laknat itu sebenarnya maknanya. At-tardu min rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Gitu kan. Bisa juga masuk dalamnya. Laknat ini adalah mendoakan keburukan. Jadi nggak boleh kita doakan keburukan. Baik itu mendoakan keburukan pasangan hidup, anak-anak, diri kita sendiri. Sudah sering kita ingatkan masalah ini ya. Jadi kalau anak-anak aktif, bukan nakal. Jangan pernah ucapkan kamu nakal. Nggak. Bahasa ini jangan. Tidak usah dia dengar istilah nakal itu. Nah, sini ya, ayah ajarin, ibu ajarin. Nah, lakukan ini ya. Ya, kita ingatkan, alihkan dia kepada positif yang positif. Kalau kita mau jelaskan juga itu tidak baik perbuatan, kita mengatakan kalau ini dilarang oleh Allah. Jadi hindari bahasa-bahasa yang buruk itu. Kamu nakal sekali, menyesal ibu punya anak kamu, misal. Atau dia bilang apalah kalimat-kalimat buruk ya, itu bisa terjadi. Sudah masih ingat kisah Juraij kan? Juraij rahimahullah, seorang saleh, ahli ibadah. Gara-gara dia lagi sholat, ibunya panggil, dia bingung, batalin sholat, jawab ibunya, atau dia sholat dulu baru jawab ibunya. Dia sangat bakti, hanya itu saja kasusnya sebenarnya.
Subhanallah, dia pilih sholat. Ibunya marah, nunggu lama di depan musolahnya dia. Lalu ibunya mengatakan, semoga kau tidak meninggal dunia kecuali kau ketemu sama perempuan pelacur. Interaksi. Subhanallah, terkabulkan doa itu. Padahal Juraij orang saleh, itu disebutkan dalam hadis Bukhari kan gitu. Maka akhirnya Juraij duduk di tempat ibadahnya satu waktu, ada satu perempuan pelacur datang kepada orang-orang di situ, perkampungan itu, lalu berkata, mau nggak kalian saya godain Juraij ini? Kan terkenal Juraij ini ahli ibadah, nggak pernah tergoyahkan, imannya sangat luar biasa. Kerjanya cuma di musolahnya, ya, dia keluar kalau ada keperluan, kembali lagi ibadah kepada Allah. Maka kata orang-orang itu, tentu saja. Lalu dia bilang, apa yang saya dapat kalau saya berhasil goda dia? Kata mereka, apa yang kau minta? Iseng, mau godain gitu. Maka akhirnya perempuan ini masuk ke musola, kemudian dia coba menggoda dengan 1000 macam jurus dia, gitu kan. Menggoda dengan kata-katanya, dengan gerakannya, dengan segala macam, tapi Juraij tidak tergoyahkan. Sama sekali. Bahkan Juraij tetap dengan santun mengatakan, bertakwalah kepada Allah, keluar dari musola ini. Perempuan ini rupanya ditunggu dari depan musola, dia kalau dia keluar, dia malu kalau dia tidak berhasil gitu. Maka dia keluar, dia mengatakan kalau saya sudah selesai berhubungan sama Juraij. Seakan-akan sudah terjadi perzinahan. Dan saya akan buktikan pada kalian. Ternyata dia bohong ini. Apa yang dia lakukan, dia keluar dari situ, kemudian dia pergi ke pengembala-pengembala kambing, lalu dia biologis sama pengembala kambing itu. Sampai hamil. Waktu hamil dia datang lagi, dia mengatakan ini buktinya, ini anaknya Juraij nih. Orang langsung menghakim saja nih. Langsung datang Juraij diseret, tempat ibadahnya dirubuhin segala macam. Dipermalukan. Juraij sabar. Sudah jelasin ke mereka, nggak mau dengar, ya sudah. Juraij sabar sampai akhirnya perempuan itu melahirkan. Di saat melahirkan Juraij tahu alamatnya dan orang pada berkumpul, dia datang. Lalu kemudian dia tekan perutnya bayi itu sambil dia mengatakan, sebutkan siapa nama ayahmu, siapa ayahmu ini. Maka bayi itu mengatakan, ayahku si pengembala kambing. Orang semua tahu. Ya, dan itu salah satu ya, karamah yang Allah berikan kepada Juraij rahimahullah. Ya, di antara bayi-bayi yang bicara di buayan, Nabi Isa alaihissalam, bayinya Juraij ini. Kemudian ada juga bayi yang mau dilempar oleh Raja Zalim di Yaman. Waktu dilempar ke dalam ukhdud atau parit yang penuh dengan api. Yang Allah bilang kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, itu kan juga bicara waktu ibunya mau loncat di api dia ragu, lalu anaknya bilang jangan ragu hai ibuku, kau dalam keadaan benar, maka loncatlah dia ke dalam api itu. Tapi ini salah satu contohnya gitu kan. Maka Juraij pun akhirnya terselamatkan pada saat itu. Tapi yang kita ingin titik beratkan, Juraij orang soleh, tapi karena ibunya ngomong sembarangan nih, jadi masalah ya, gitu kan. Kenapa nggak bilang semoga Allah berikan kau hidayah, semoga kau jadi orang baik nak, walaupun dia lagi kebetulan tidak baik, semoga kau jadi baik, semoga kau begini, doakan kebaikan. Begitu juga dengan pasangan, saya nyesal nikah sama kamu, hanya menyesalan terus, ribut terus, gitu kan. Semoga Allah berikan kau hidayah, semoga kau bisa berubah, semoga begini dan begitu, ya, dan seterusnya. Kita berdoa kebaikan. Begitu juga dengan harta, kendaraan, jangan hina motor yang dipakai, mobil walaupun tua, kan sudah berapa kali hajat kita dipenuhi atau terpenuhi dengan kendaraan itu. Maka kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya sudah pernah berbagi, di antara doa yang baik yang Bapak Ibu ucapkan adalah bilang, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari semua perkataan buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluarga aku ataupun hartaku. Itu juga diambil daripada hadis ini. Makna laknat itu sendiri ya. Jadi nggak boleh dia melaknat dirinya, nggak boleh dia melaknat orang lain, hartanya dan seterusnya. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah ciri orang beriman tidak akan menjadi pencelah. Ya. Itu pelajaran juga diambil, ciri orang beriman tidak akan pernah mencelah, menggunjing, menghina, semuanya masuk dalamnya. Dia nggak akan pernah menyebutkan keburukan seseorang ataupun mencela satu tempat dan seterusnya, walaupun dia tidak suka. Ya, kalau ada yang salah dia luruskan saja, kemudian dia pergi. Ya, seperti itulah. Makanya di situ kandungan hadis yang ditulis, tidak boleh melanggar kehormatan orang lain, baik dengan mencela, menggunjing dan semacamnya. Jadi jangan pernah sibuk dengan keadaan orang, kecuali depan mata kita terlihat orang itu salah, kita luruskan.
Orang itu benar kita dukung, selesai. Yang kita tidak tahu nggak usah dikorek-korek. Nggak usah dikorek-korek. Karena makin kita tidak tahu, makin aman hisab kita hari kiamat. Ya, ini penting sekali. Banyak orang selalu saja mencari tahu tentang keadaan orang gitu. Ya. Saya subhanallah bimbing umrah, sekian banyak orang, Masya Allah, ratusan orang safar gitu. Saya nggak sibuk menanyakan bapak kerja apa, tinggal di mana, tanya orang, saya nggak tanya. Kalau mereka datang mau bertanya silahkan. Saya kasih kesempatan habis makan misalnya, lagi makan siang, makan malam di hotel, ada yang mau bertanya silahkan. Tapi saya tidak tahu, kadang-kadang ada jemaah yang mengatakan, Ustaz ini si fulan jabatannya tinggi di pemerintahan kita. Oh iya, so, apa kabar Pak? Baik, saya kenalan, habis itu selesai. Saya nggak tanya juga. Nggak perlu saya banyak bicara sama dia, kecuali memang dia jelaskan. Saya ada kegiatan ini, saya mau ikut kegiatan sosial, baru kemudian selesai, saya tanggapi. Karena mungkin tidak semua orang mau ditahu. Kalau dia mau ditahu kan pasti dia akan datang. Tapi ini enggak. Tapi ada orang subhanallah ikut bergabung sama kami, gitu kan. Hampir semua jemaah dia tahu datanya. Ini si fulan begini, si fulan begini, si fulan. Saya sampai bicara sama dia, ya akhi, antum semua orang antum tahu ini. Belum tentu orang suka kan gitu. Sampai orang mungkin baru cerai, ini baru cerai sama istrinya. Ya kan? Kenapa harus begini? Kadang-kadang teman-teman kita bertanya pada orang, berpikir dulu sebelum nanya itu. Karena bisa saja pertanyaan itu membuat dia tidak nyaman. Misal, anaknya berapa? Mungkin anaknya baru mati. Mungkin memang dia sudah 10 tahun nikah nggak punya anak. Misal contoh, gitu kan? Contoh saja. Atau mana suaminya, mana istrinya? Mungkin baru cerai. Kita nggak tahu. Untuk apa kita tanya? Manfaatnya apa? Atau hari Kamis begini, kamu puasa nggak? Untuk apa ditanya? Antum aja puasa, selesai kan gitu. Kan membuat orang jadi kayak terpojok kepada pertanyaan, kesannya kalau nggak puasa disalahin. Padahal haknya orang puasa sunnah. Kalau Ramadan lain, beda kewajiban, tapi kan sunnah. Jadi tidak usah terlalu masuk ke dalam wilayah orang lain. Ini berbahaya. Nanti ini terbuka pintu-pintu gunjing. Ingat selalu hadis Nabi yang saya selalu ulang ini. Kata Nabi SAW, riba itu 73 pintu. Riwayat lain 72 pintu. Ya. Yang paling rendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling beratnya setara dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Jadi kalau riba paling tinggi tingkat 73-nya itu sama dengan 73 kali berzina sama ibu sendiri. Nah menceritakan orang, gunjing, cari-cari kesalahan orang, mencela ini setara dengan tingkat 73-nya riba itu. Kalau untuk apa masuk ke wilayah orang? Untuk apa sibuk dengan gosip? Selalu itu yang diekspos. Untuk apa gitu? Manfaatnya apa? Nggak perlu teman-teman sekalian. Masuk rumah orang, periksa sana, periksa sini. Mau cari tahu, tuan rumahnya belum keluar, dia berdiri keliling semua rumahnya orang. Begitu tuan rumah datang, oh bagus ya sofanya, oh bagus ya tamannya. Manfaatnya apa? Mungkin tuan rumahnya nggak suka itu. Duduk, saya kalau bertamu rumah orang ditanya, silakan masuk Ustaz, saya masuk. Selalu saya tanya, duduk di mana? Duduk di sini. Karena ada orang bertamu langsung duduk di kursi yang tanpa dipersilahkan. Mungkin tuan rumahnya duduk di situ. Kursi dia mungkin, kan tidak enak nanti. Maaf ya Pak, duduk sini, itu kursi saya. Kan jadi nggak enak. Kan banyak hal. Harusnya dijaga, ini bagian daripada akhlak yang harus dijaga tentunya.